Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Roza dari kelas TBI 4C. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pengertian Guru, Syarat, Tugas, dan Tanggung Jawab Seorang Guru. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai guru terlebih dahulu. Pengertian dari guru. Guru adalah yang tugas utamanya dan pekerjaannya selain dari mengajar, juga memberikan bermacam-macam ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik atau anak murid yang diajarnya pada suatu sekolah. Pekerjaan seorang guru ini adalah pekerjaan yang sangat luhur dan sangat mulia, baik itu dinilai dari sisi lingkungan masyarakat, negara, maupun dilihat dari sisi keagamaan, di mana guru mengajarkan mahasiswa, baik siswa, mengenai pelajaran, sikap, dan cara untuk berperilaku dalam lingkungan masyarakat, dan guru sangat berjasa dalam kehidupan kita semua. Tinggi atau rendahnya suatu kebudayaan masyarakat, maju atau mundurnya tingkat kebudayaan masyarakat, sebagian besar tergantung kepada pendidikan dan pengajaran yang diajarkan oleh guru-guru. Jadi kita mempunyai kebudayaan, itu tergantung kepada guru yang memberikan pengajaran dan pendidikan kepada kita semua. Kita masuk kepada pengertian guru menurut ahli, yaitu menurut Nur Jamaluddin. Guru adalah pendidik adalah dewasa. Maksudnya pendidik adalah dewasa itu adalah orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab dalam memberi bimbingan dan memberi bantuan kepada semua peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar dapat mendewasakan dirinya dan peserta didik juga dapat berperilaku sebagaimana yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku, dan sebagai makhluk Allah juga sebagai khalifah di muka bumi ini, individu juga sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri. Begitu menurut ahli pengertian guru. Adapun pengertian guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 25, guru adalah pendidik profesional dan yang tugas utamanya mendidik, mengajar, melatih, menilai, mengarahkan, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan peserta didik usia dini, baik itu pendidikan formal, pendidikan menengah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Baiklah, sekarang kita masuk kepada syarat menjadi guru. Untuk menjadi seorang guru kita mempunyai 4 syarat. Yang pertama yaitu, saya akan tuliskan di sini syarat. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik. Maksudnya yaitu untuk menjadi seorang guru harus memiliki ijazah yang sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Minimal seorang guru harus lulus S1 atau sarjana ataupun D4 atau diploma 4. Untuk menjadi seorang guru tidak mudah, kita harus melalui proses yang cukup panjang, melalui bertahap dari SD, SMP, SMA, kuliah, dan akhirnya kita mendapatkan gelar sarjana, baru bisa menjadi guru honor. Yang kedua yaitu
seorang guru harus memiliki kompetensi. Kompetensi di sini yaitu seorang guru harus memiliki kemampuan untuk atau keterampilan mengenai ilmu pengetahuan untuk membantu menjalankan tugas keprofesionalannya menjadi guru. Kompetensi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajarannya di kelas kepada peserta didik. Seorang guru harus mampu mengatur sistem pembelajarannya, apa yang harus diterapkannya dalam kelas tersebut yang diarahkan kepada peserta didik. Kompetensi kepribadian yaitu ini seorang guru harus mengenali pribadi dari setiap individu yang diajarnya. Harus mengenali baik secara individu maupun kelompok agar dia lebih mudah menyesuaikan dalam mengajar setiap peserta didik yang diembannya tersebut. Setiap peserta didik tentunya memiliki kepribadian yang berbeda. Di sini guru dituntut untuk mengenali setiap kepribadian yang peserta didik yang satu, gimana kepribadiannya, yang kedua gimana berbeda tentunya. Jadi kita harus menyesuaikan juga. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini yaitu kemampuan seorang guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi baik kepada peserta didik, wali atau orang tua dari peserta didik maupun kepada sesama guru. Harus memiliki komunikasi yang baik, harus berinteraksi yang baik, memiliki sikap yang disenangi banyak orang tentunya. Dan yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini, profesional saja sudah mengartikan bahwa seorang guru harus mampu menguasai materi yang akan diajarkannya kepada peserta didik secara luas dan mendalam, agar dia dapat menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh peserta didik, dan jawaban itu benar adanya. Seorang guru harus memahami materi secara mendalam. Jadi di rumah sebelum dia masuk ke dalam kelas harus mengulangi materi yang akan diajarkannya besok, apa yang akan disampaikan, harus belajar terlebih dahulu sama seperti peserta didik. Syarat yang ketiga yaitu memiliki sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik ini sangat penting bagi seorang guru, di mana sertifikat ini harus memiliki tanda tangan resmi dari perguruan tinggi dari seorang guru tersebut, sebagai bukti formal bahwa guru tersebut sudah melalui proses sertifikasi. Jadi harus memiliki sertifikat pendidik untuk menjadi seorang guru. Yang keempat yaitu guru harus sehat jasmani dan rohani. Seorang guru yang baik yaitu harus sehat jasmani maupun rohani, agar guru dapat lebih mudah baik kesehatan secara rohani dan itu baik secara fisik maupun mental. Guru harus benar-benar sehat agar proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik. Jika guru dalam keadaan tidak sehat atau sakit, ia akan tidak fokus dalam mengajar peserta didiknya. Jadi harus memiliki kesehatan yang baik secara rohani maupun jasmani. Yang terakhir yaitu
memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Seorang guru harus ikut aktif dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu membantu membuat peserta didik mengembangkan watak serta peradaban yang bermartabat, peserta didik yang berguna bagi nusa dan bangsa, peserta didik yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, arif, bijaksana, dan berwibawa, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi negara dan masyarakat. Itulah syarat-syarat menjadi guru. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada tugas seorang guru. Tugasnya ada beberapa. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Nah, memang tugas seorang guru secara umum itu yaitu mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengarahkan dan mengevaluasi peserta didik ke arah yang lebih baik. Tugas secara khusus guru sebagai pendidik. Pendidik itu adalah seorang yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, sikap, disiplin. Peran guru ini sangat penting bagi peserta didik dan masyarakat yang berkaitan dengan mengembangkan pengalaman pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman secara lanjut, penggunaan secara jasmani dan bebas dari orang tua. Seorang pendidik itu harus benar-benar mendidik peserta didiknya menjadi orang yang berguna, yang berakhlak mulia. Tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tapi seorang guru juga harus mendidik peserta didik jika dia sudah berperilaku menyimpang dari norma-norma yang ada. Guru harus mengontrol setiap perilaku peserta didik, karena peserta didik masih mempunyai jiwa yang labil, belum dewasa, supaya tidak menyimpang dari norma-norma yang ada. Yang kedua yaitu guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar, jika kita mendengar kata guru, sudah pasti pekerjaannya mengajar setiap peserta didik di sekolahnya. Sebagai pengajar, pembimbing peserta didik, yang yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti motivasi, kematangan hubungan guru dengan peserta didik, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, dan juga keterampilan guru dalam berkomunikasi. Guru harus menguasai, harus berkomunikasi secara baik itu kepada siswa ataupun kepada sesama guru, orang tua dari siswa. Itu akan menampilkan pribadi dari seorang guru tersebut, apakah dia memiliki akhlak yang baik, pribadi yang baik yang patut untuk dicontoh tentunya. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Beberapa hal yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran seperti menyuruh siswanya untuk bertanya, menjawab pertanyaan, merespon, mendengarkan, menggunakan perasaan agar peserta didiknya juga nyaman dengan guru tersebut. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Di sini ibaratnya guru sebagai pembimbing yaitu ketika diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan. Guru mempunyai tanggung jawab penuh terhadap
orang yang dibawanya dalam perjalanan itu, keselamatannya, bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Jadi di sini seorang guru itu harus benar-benar membimbing peserta didik itu menjadi lebih baik, ke arah yang lebih baik. Yang sebagai pembimbing di sini memerlukan kompetensi yang tinggi. Guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasikan kompetensi yang hendak dicapai. Guru harus memberi peluang kepada peserta didik dan memastikan bahwa peserta didik tersebut aktif dalam lokal, baik secara jasmaniah maupun secara psikologis. Dan yang ketiga, guru harus memaknai kegiatan pelajar. Yang keempat, guru harus melakukan penilaian. Yang kelima, guru sebagai pemimpin. Selanjutnya, guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru harus menguasai setiap metode pembelajaran. Guru juga dituntut untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan supaya pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak ketinggalan zaman dan peserta didik dapat mengikuti setiap ilmu yang diajarkan oleh guru tersebut. Selanjutnya, guru sebagai model dan teladan. Guru sebagai teladan. Guru merupakan teladan bagi peserta didik, baik di lingkungan masyarakatnya. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang guru, baik itu baik atau buruk, akan menjadi tontonan bagi peserta didik. Dan peserta didik terkadang juga akan meniru perilaku dari guru tersebut. Tentu sebagai seorang guru, kita harus mencerminkan perilaku yang baik, akhlak yang mulia, yang sikap yang sopan santun, agar peserta didik kita juga mengikuti hal-hal yang baik tersebut. Jadi menjadi seorang guru itu tidak mudah, harus semuanya dikontrol di depan peserta didiknya. Selanjutnya, guru sebagai penasehat. Guru sebagai penasehat ini maksudnya peserta didik akan dihadapkan kepada suatu kebutuhan untuk membuat keputusan, atau peserta didik itu akan dihadapkan kepada masalah. Tentu sebagai seorang peserta didik, dia akan percaya kepada gurunya, akan langsung lari kepada gurunya untuk mengadukan masalahnya tersebut. Dan sebagai seorang guru, kita harus menjadi penasihat yang baik untuk peserta didik. Kita harus menasihatinya, memberikan saran kepadanya. Kita harus menjaga kepercayaan dari peserta didik tersebut bahwa kita dapat memberikan solusi atas permasalahannya tersebut. Jadi guru itu tidak cuma mengajar, mendidik, membimbing, tetapi juga harus menjadi penasihat bagi peserta didiknya. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai pendorong kreativitas. Maksudnya yaitu guru harus menunjukkan kepada peserta didik kreativitasnya, yaitu harus membawa peserta didik untuk menunjukkan proses kreativitas tersebut. Kreativitas ini merupakan sesuatu yang bersifat universal dalam setiap kehidupan di sekitar kita. Kreativitas ini artinya guru melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Jadi kreativitas ini membuat sesuatu yang baru, menciptakan suasana belajar yang berbeda dari sehari sebelumnya, agar peserta didik tidak bosan dengan sistem metode pembelajaran yang diberikan oleh guru. Seorang guru dituntut harus memiliki jiwa kreativitas, harus kreatif dalam mengajar peserta didiknya. Selanjutnya, guru sebagai evaluator. Nah, ini merupakan proses yang sangat kompleks dalam sekolah. Setelah melaksanakan proses belajar mengajar, ujian,
peserta didik seorang guru harus memberikan nilai atau hasil evaluasi dari peserta didik tersebut, agar peserta didik tahu seberapa kemajuannya dari sebelumnya dari hasil yang diperoleh tersebut. Guru harus memberikan penilaian. Biasanya dalam setiap sekolah itu dengan menerima lapor. Di sana tercantum nilai dari setiap peserta didik tersebut, siapa yang mendapatkan peringkat. Baiklah, itulah tugas-tugas dari seorang guru. Selanjutnya itu tanggung jawab guru. Tanggung jawab guru itu tidak mudah dan tidak dilakukan oleh sembarangan orang. Tidak hanya mengajar, mendidik, melatih, mengarahkan, dan mengevaluasi, tapi seorang guru harus melibatkan masyarakat dalam mengemban tugasnya. Tidak hanya di sekolah, tapi guru harus hidup bermasyarakat. Di sini tanggung jawab seorang guru yang profesional itu ada 5. Ada 5. Yang pertama, tanggung jawab intelektual. Tanggung jawab intelektual ini artinya guru dituntut untuk menguasai materi pelajaran secara mendalam. Harus secara luas yang mencakup penguasaan materi kurikulum, substansi keilmuan pada sekolah, dan juga penguasaan terhadap struktur dan metode pelajaran. Guru harus intelek. Intelek itu artinya lebih cerdas, menguasai setiap materi. Yang kedua, tanggung jawab profesi. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Tanggung jawab profesional, profesi atau pendidikan. Tanggung jawab ini artinya yaitu pemahaman guru terhadap peserta didik. Seorang guru harus memahami setiap kepribadian baik secara individu maupun kelompok yang berguna, yaitu perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran harus juga dikuasai oleh peserta guru, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan setiap potensi peserta didik. Selanjutnya, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik yang diajarnya, juga dengan orang tua dari peserta didik, juga sesama guru. Seorang guru tidak bisa hidup sendirian, harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya. Yang keempat, tanggung jawab moral dan spiritual. Guru sebagai makhluk yang beragama Islam harus memiliki moral yang baik, memiliki arus spiritual. Perilakunya tidak boleh menyimpang dari norma-norma yang berlaku, karena itu akan berimbas kepada peserta didik. Jadi moral dari seorang guru akan mencerminkan kepribadian dari guru tersebut. Spiritual juga sangat penting bagi seorang guru, karena kita sebagai umat Islam harus memiliki ilmu agama yang cukup, yang banyak. Selanjutnya yang terakhir yaitu tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi ini adalah kemampuan seorang guru untuk memahami dirinya, mengendalikan dirinya untuk tidak terpancing emosi dengan melihat perilaku dari peserta didik yang kurang menyenangkan, dan juga mengelola dirinya dan menghargai dirinya. Ini sangat penting. Kita harus menghargai diri kita dulu. Kita harus menghargai diri kita sendiri dulu, baru menghargai orang lain. Dan inilah tanggung jawab dari seorang guru, dan juga syarat tugas dan pengertian dari guru. Saya
Saya pikir hanya cukup sampai di sini presentasi saya mengenai pengertian guru, syarat, tugas, dan tanggung jawab menjadi seorang guru. Saya mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.